Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhyiddin, SPDI. Saya calon guru penggerak angkatan 11 dari Kota Banjarbaru. Saya di sini akan melaksanakan tugas coaching, memenuhi tugas di modul 2.3 tentang coaching. Jadi hari ini saya akan mengobservasi rekan saya di SDN 5 Samsudinur, itu bersama dengan Bapak Riko Andika Putra SPD sebagai wali kelas 1 di SDN 5 Samsudinur. Oke, selamat pagi Pak Riko. Bagaimana persiapan Bapak untuk pembelajaran hari ini di kelas 1? Selamat pagi Pak Muhyiddin. Alhamdulillah persiapan sudah cukup hari ini. Tujuan saya supaya peserta didik ini bisa mengelompokkan berbagai bangun ruang sesuai dengan jenisnya. Saya akan mengenalkan bentuk-bentuk seperti kubus, balok, dan lain-lain. Oke, sangat menarik Bapak Riko. Untuk kelas 1 ya, apa fokus pengembangan yang ingin Anda capai pada pembelajaran ini? Fokusnya itu ada dua di area pengembangan utama. Yang pertama di aspek pengetahuan. Saya ingin mengenali dan membedakan bentuk-bentuk bangun ruang secara visual. Mereka perlu bisa mengatakan misalnya ini balok, ini kubus. Yang kedua, dari aspek keterampilan, saya ingin mereka dapat mengelompokkan benda-benda sehari-hari berdasarkan bentuknya. Misalkan kardus itu berbentuk balok, nah seperti itu. Oke, bagaimana strategi yang Anda persiapkan untuk memastikan siswa kelas 1 yang Anda ajari ini dapat memahami materi ini dengan baik, Pak? Saya menggunakan pendekatan pembelajaran yang konkret, di mana saya akan membawa beberapa benda di dalam kelas, seperti bola, terus seperti contoh balok, kubus, kemudian meminta mereka mengamati dan menyebutkan bentuknya. Metode yang saya gunakan adalah demonstrasi dan tanya jawab. Saya akan memandu mereka untuk menyebutkan bentuk-bentuk yang benda-benda yang sudah saya bawa ke dalam kelas satu persatu. Bagus sekali Pak, dengan pendekatan ini mereka bisa langsung melihat dan meraba bentuk bangun ruang yang dimaksud. Adakah aktivitas lain yang mungkin Bapak rencanakan? Untuk aktivitas lainnya, setelah mereka mengenali bentuk-bentuk bangun ruang tersebut, nanti saya akan mengajak mereka itu bermain permainan sederhana. Saya akan menyebar gambar bangun ruang di atas meja, kemudian meminta mereka itu memilih sesuai instruksi yang saya berikan. Misalkan mengajak mereka menyanyi lagu tentang bentuk-bentuk bangun ruang, kemudian dan banyak lagi keseruan-keseruan yang akan saya laksanakan lagi. Luar biasa Pak Riko. Ya. Jadi pendekatan yang sangat sesuai untuk usia kelas 1 ya Pak. Ya. Dengan aktivitas langsung seperti ini, saya yakin siswa akan lebih mudah mengingat dan memahami. Apakah ada langkah lain untuk menutup pelajaran nanti? Ada. Di akhir nanti saya akan memberikan sebuah lembar kerja yang sangat sederhana, dan saya akan meminta untuk mencocokkan gambar bentuk bangun ruang, ya kan? Kemudian saya juga membantu anak-anak untuk lebih mudah lagi, dan saya juga akan melihat beberapa jauh pemahaman mereka tentang materi yang saya berikan nanti. Oke, terima kasih Bapak Riko, luar biasa. Baik, rencana Bapak ini buat saya sudah sangat terarah dan sesuai dengan kemampuan siswa kelas 1. Saya harap kegiatan pembelajaran yang Bapak jalankan nanti lancar dan menyenangkan bagi murid-murid Bapak, yaitu di kelas 1 ya Pak. Ya, terima kasih Pak Muhyiddin atas masukannya. Saya akan berusaha untuk kegiatan agar untuk berjalan sesuai dengan rencana. Oke, terima kasih Bapak Riko. Nanti saya izin mengikuti pembelajaran Bapak di kelas 1. Oke, terima kasih Ya, Bapak. sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Ya. Hari ini kita akan belajar tentang, nah lihat nih, apa ini gambarnya?
Ada tahu? Ada gambar bola. Sebelumnya kita akan cek kehadiran, ya. Aisyah Sifa, Alif Firmansyah, Alimatus Zahra. Dan jangan lupa kita berdoa. Ayo semuanya. Tangan ke atas, berdepan kita. Tangan ke samping, burung terbang. Tangan ke depan, ikan berenang. Duduk yang siap berdoa, ada berdoa, tangan diangkat, kepala ditundukkan, mata dipejamkan, berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Tugas kita yang pertama selalu menjaga kebersihan. Yang kedua disiplin tepat. Yang ketiga saling tolong menolong. Yang keempat berbicara dengan sopan. Yang kelima saling menghormati. Ini adalah kesepakatan kelas kita. Kemudian kita ice breaking dulu, ya. Coba kita berdiri dulu yuk, berdiri dulu. Ikutin. Ikutin Bapak, ikutin. Apa yang kalian inginkan ketika kalian melihat ini?
banyak lingkaran dan bangun ruang. Ya, ada balok, kubus, kerucut, dan bola. Ini adalah capaian pembelajaran kita. Ya. Tujuannya, apa tujuannya kita belajar ini? Pertama, melalui kegiatan diskusi, kelompok peserta didik kelas 1 dapat mengklasifikasikan berbagai macam benda sesuai dengan bentuknya. Yang kedua, melalui kegiatan diskusi ini, kelompok peserta didik kelas 1 dapat mengidentifikasi unsur-unsur sederhana, bangun ruang dengan benar. Indikatornya, siswa dapat mengelompokkan benda-benda berdasarkan bentuknya dengan tepat. Siswa dapat menyebutkan unsur atau karakteristik sederhana bentuk bangun ruang, balok, kubus, kerucut, dan bola. Pemahaman bermakna. Nah, ini pemahaman maknanya. Banyak benda di sekitar bentuk benda kita ini berbentuk balok dan kubus. Ya, coba kita lihat sekeliling kita. Sekeliling kita. Yang mana yang berbentuk balok? Nah, lemari. Lemari ini balok. Ya. Lemari ini berbentuk balok. Yang berbentuk bola apa? Ya, lingkaran ya, sama kayak bola ya. Nah, sudah dilihat gambarnya? Apakah ketiga benda tersebut bentuknya sama? Sama nggak bentuknya? Tidak. Apa bentuk makanan telepon? Bentuknya apa? Apa bentuk makanan telepon? Bola. Apa bentuk dari spons cuci piring? Nah, kalau bentuk dari tahu ya, balok mana, kerucut mana. Bangun ruang itu adalah sebutan untuk bangun-bangun yang berbentuk 3 dimensi, ada ruangannya. Ya. Nih contohnya, coba lihat gambarnya. Ya, lihat ya. Coba ini apa? Balok, kerucut, bola. Nah, kita saksikan ini ya, kita saksikan klik tombol subscribe ya, biar kita bisa terus belajar bersama. Halo teman-teman, sekarang Lana akan belajar tentang bangun ruang kubus, balok, tabung, dan bola dari benda-benda yang ditemukan di sekitar rumah. Ayo ikut bersamaku. Benda pertama yang aku temukan adalah rubik. Caranya, dadu, brankas, es kubus, dan lain sebagainya. Hasil dari kelompoknya Cantika. Nah, coba dilihat. Ya. Kelompokkanlah benda-benda di bawah ini sesuai dengan bentuknya. Nih, nah Cantika, kelompok Cantika sudah selesai mengerjakan. Ada balon, ada kubus, kerucut, dan bola. Semuanya sudah selesai? Iya. Anak-anak, kita akan merefleksikan pembelajaran kita hari ini. Bagaimana pembelajaran kita hari ini? Senang. Apa kesulitan yang kamu alami pada pembelajaran hari ini? Gak ada. Semuanya bisa? Bisa. Bagaimana perasaan kamu saat pembelajaran berlangsung? Senang gak tadi? Iya, senang. Jika kalian diminta memberikan bintang 1 sampai 5, berapa yang diminta bintangnya?
Bintang 1 apa bintang 5? Bintang 5. Oke. Yuk kita sama-sama berdoa sebelum pulang. Ya, doa. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhyiddin SPDI, calon guru penggerak angkatan 11 dari SDN 5 Samsudinor, Kota Banjarbaru. Hari ini hari Selasa, tanggal 19 November tahun 2024. Kami akan melaksanakan kegiatan coaching, dan kali ini kami akan melakukan kegiatan pasca observasi setelah melaksanakan observasi pembelajaran dengan rekan saya Bapak Riko Andika Putra, wali kelas 1, dan didampingi oleh pengajar praktek saya Ibu Siti Jahrat. Oke, selamat pagi Pak Riko. Setelah mengamati pembelajaran tadi tentang bangun ruang, saya ingin mendengar pendapat Bapak Riko. Apakah kegiatan yang dilaksanakan berjalan sesuai dengan tujuan yang direncanakan oleh Bapak Riko? Alhamdulillah, setelah melakukan pembelajaran tadi itu, siswa itu dapat menemukan nama-nama bangun ruangnya seperti kubus, kerucung, dan juga mengenali sebagian besar bentuk-bentuk bangun ruang. Jadi meskipun ada beberapa yang masih memerlukan pengulangan lagi. Oke, luar biasa Bapak Riko. Artinya tujuan pembelajaran Bapak ini sangat baik untuk siswa kelas 1. Mereka sudah bisa menyebutkan nama bangun kubus, balok, dan bola, artinya sebagian dari bangun ruang sana ya Pak. Jadi menurut Bapak Riko, bagaimana menurut Bapak, apakah dukungan benda konkret yang digunakan dalam pembelajaran ini efektif? Jadi Pak, dukungan benda konkret itu seperti contohnya kotak tisu, dan apa? Kotak tisu bentuk kubus, bola mainan, warna. Nah, ini mereka bisa melihat dan menyentuh langsung sehingga mereka itu lebih mudah untuk mengenali benda konkret tersebut. Oh, ini jadi dari benda-benda yang ada di ruang kelas, mereka bisa menyebutkan, oh ini namanya bangun ruang ini ya Pak. Ya, oke. Jadi saya setuju dengan Bapak Riko, penggunaan benda nyata di sekitar kelas mempermudah siswa dalam memahami konsep. Adakah waktu atau tempat tertentu yang Bapak rasa sangat mendukung keberhasilan pembelajaran tadi Pak? Nah, kegiatan ini dilakukan di ruang kelas pada pagi hari Pak. Jadi pada jam 8, karena waktu itu siswa masih lebih fresh. Jadi mereka itu lebih mudah untuk berkonsentrasi. Tempatnya diatur agar siswa dapat bergerak secara leluasa saat berinteraksi dengan benda-benda yang konkret yang ada di sekitar kelas. Luar biasa Bapak Riko. Jadi pagi hari anak-anak itu lebih fresh ya Pak, lebih mudah berkonsentrasi, mereka lebih leluasa dan berinteraksi dengan benda-benda konkret di sekitar mereka. Terus Bapak Riko, ini luar biasa. Saya melihat bahwa tampak antusias saat mereka diminta mencocokkan benda-benda di sekitar mereka dengan bentuk bangun ruang yang diajarkan. Terus bagaimana Bapak Riko melihat atau menilai kegiatan tersebut tadi? Menurut saya ini kegiatan ini sangat efektif karena saya meminta siswa ini untuk mencocokkan benda yang ada di sekitar. Jadi mereka lebih memahami bahwa bangun ruang itu tidak hanya dalam buku, tapi juga dalam kehidupan sehari-hari yang nyata. Selain itu, membuat pembelajaran ini menyenangkan. Jadi saya membuat pembelajaran itu sekali lagi menyenangkan. Saya membuat benda-benda di sekitar kita di kelas. Jadi Ini
Artinya luar biasa nih Pak. Artinya tidak hanya di dalam kelas, tetapi kita lebih ke kehidupan nyata di sekitar mereka kan banyak bangunan itu. Artinya Bapak Riko melakukan aktivitas pembelajaran yang luar biasa menyenangkan. Nah, jadi berikutnya menurut Bapak Riko, apakah ada tantangan tersendiri Bapak saat menghadapi pembelajaran di kelas Bapak ini? Kalau menurut saya nih tantangan utamanya itu mungkin keterlibatan siswa biar supaya semuanya aktif. Kemudian ada siswa yang cenderung pasif dan perlu motivasi agar mau berpartisipasi dalam kegiatan berkelompok. Jadi tantangannya memastikan ya siswa supaya terlihat aktif. Oke Bapak Riko, untuk pembelajaran ke depan mungkin kita bisa mencoba membagi kelompok lebih kecil atau memberikan peran spesifik bagi siswa yang lebih pasif agar mereka lebih terlibat aktif. Bagaimana menurut Bapak Riko? Kalau saya setuju saja Pak, sendiri dengan kelompok kecil dan peran khusus. Saya yakin kalau siswa yang kurang aktif bisa lebih percaya diri dan lebih berpartisipasi. Luar biasa Bapak Riko. Jadi di sini dengan kelompok kecil dan peran khusus, Bapak Riko bisa melakukan strategi pembelajaran ke depan. Mudah-mudahan lebih baik lagi. Apakah ada rencana tindak lanjut dari pembelajaran tadi Pak? Saya memberikan tugas sederhana di rumah, meminta siswa untuk mencari benda yang berbentuk bangun ruang dan menuliskan bangun sesuai bentuknya. Selain itu, di pertemuan berikutnya saya akan mengadakan permainan kelompok untuk melatih mereka mengenali bangun ruang dan dengan lebih cepat lagi. Oke, jadi bangun ruang itu nanti ditentukan, ditulis nama bentuknya apa-apa ya Pak? Iya. Jadi rencana Bapak Riko ini sangat luar biasa bagus. Jadi saya melihat dari kesimpulan kita observasi ini, pembelajaran tadi sangat efektif, terutama dengan dukungan benda konkret dan metode yang menyenangkan. Saya yakin siswa yang Bapak ajar ini semakin memahami bangun ruang